Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Miss Yala Safitri. Today in this occasion we will learn about nouns. But first, have you read the handbook, the interactive English Grammar Handbook for Madrasah Grade 7, chapter Nouns? Sudah pada membaca belum handbooknya? Di situ sudah lengkap sekali penjelasan mengenai materi noun dan juga materi lainnya. Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Mari kita belajar lebih lanjut mengenai materi noun lewat video pembelajaran kali ini. Jadi, what is a noun? Apakah noun itu? Kalau yang sudah baca pasti bisa menjawabnya ya. Pertama-tama noun itu dapat diartikan sebagai kata benda. Oh, kata benda ya Miss. Berarti benda yang di sekitar kita dong. Benar sekali. Contohnya apa ya? Examples of nouns. Coba yang paling gampang dulu deh, yang paling mudah yang di sekitar kalian. Di ruang kelas ada benda apa aja sih? Coba. Ada whiteboard yang untuk menulis di depan kelas, in front of the class. Pencil to write. And then cupboard, lemari untuk menyimpan buku dan benda-benda lainnya. Kemudian ada books, of course, buku. Bottle for the water. Then rulers to measure something, untuk mengukur sesuatu, penggaris. Eraser to erase, untuk menghapus ya, penghapus. Dan juga marker. Marker ini untuk di whiteboard, untuk menulis di papan tulis ya. Oke, jadi ada banyak ya jenis kata benda ya. Kata benda yang ada di ruang kelas. Tapi selain itu ada banyak lagi loh. Tidak hanya benda-benda yang kita bisa lihat saja. Terus apa lagi sih Miss? Oke, kita coba bahas ya. Cat contohnya. Kucing. Wah, kucing kan hewan Miss, bukan kata benda. Nah, kita catat dulu, kita tampung dulu ya. Cat kenapa kata benda Miss, padahal hewan. Oke, next. Yola. Wah, nama Miss dong, Yola. Kenapa Yola kata benda Miss? Kan Yola kan manusia. Gitu. Nah, kita tampung ya. Next, library. Perpustakaan. Ini lagi benda sih Miss, tapi kan itu tempat ya Miss ya, nggak bisa dibawa-bawa kalau perpustakaan. Oke, next. Tuesday, Selasa. Hari Selasa benda Miss. Apa iya Miss? Indonesia. Wah, Indonesia benda juga ya ternyata Miss. Food. Nah, ini baru benda Miss, makanan. Walaupun bendanya buat dimakan sih Miss. Independence Day, hari kemerdekaan. Itu juga benda Miss, kata benda. Next. Happiness, kebahagiaan. Nah, ini kata benda juga Kamis, happiness. Oke, semuanya ini adalah kata benda, yaitu nouns bahasa Inggrisnya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan ya, kata benda itu tidak cuma benda mati yang ada wujudnya, yang berbentuk, yang bisa kita pegang, kita bawa, atau kita makan, tapi ada banyak banget jenis kata benda. Nah, jadi kalau misal kita mengartikan tuh, kata benda atau noun itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama orang, hewan, tumbuhan, tempat, ide, benda, serta segala sesuatu yang dibendakan. Nama orang tadi kayak Yola, Aziz, hewan tadi kayak cat, dog, tumbuhan tree, tempat tadi kayak library, ide tuh kayak happiness, freedom, benda yang bisa kita lihat seperti yang kita udah sebutin tadi kayak whiteboard, marker, terus ada books. Kalau sesuatu yang dibedakan apa dong Miss? Nah, misalnya kan kalau kita ngomongin hobi, my hobby is reading. Nah, reading itu kan noun ya, itu asalnya dari kata read.
membaca, kemudian membaca itu kan kata kerja, kemudian dia dibendakan menjadi kata benda, ditambahin jadi reading, jadi membaca. Dan banyak lainnya lagi contoh-contohnya. Di handbook sudah tersedia berbagai macam contoh-contoh mengenai noun atau kata benda. Oke, next. Nah, types of nouns. Jadi nouns itu dibedakan menjadi abstract nouns atau kata benda yang tidak berwujud dan juga concrete nouns atau kata benda berwujud. Nah, kita bahas yang abstract nouns dulu ya, kata benda abstrak yang tidak berwujud. Seperti namanya tidak berwujud berarti dia tidak dapat dilihat, disentuh, tidak bisa diraba. Tapi kita bisa bayangkan, kita bisa pikirkan atau kita rasakan saja ya. Apa sih contohnya, Miss? Nah, life, kehidupan, justice, keadilan, friendship, pertemanan, truth, kebenaran, freedom, kebebasan. Ini tadi yang ide ya, bisa disebut ide abstrak gitu ya. Kemudian, nah concrete nouns ini juga kata berwujud. Itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama common noun atau kata benda umum yang seperti kata di benda-benda di kelas itu dia common noun. Bisa juga cow atau sapi, lamb gitu. Jadi hewan itu walaupun hidup tapi dia termasuk kata benda. Lamb apa lamp? Lampu ya. Nah, kemudian proper noun atau kata benda khusus. Apa sih contohnya? Nama orang. Misalnya Aziz, terus nama bulan Desember. Nah, biasanya kalau proper noun ini diawali oleh huruf kapital gitu ya, harus huruf kapital. Seperti kita belajar EYD di bahasa Indonesia, ada kata-kata yang dikhususkan untuk diawali oleh huruf kapital. Oke, next. We have collective noun atau kata benda kolektif seperti a slice of pizza dan juga a community gitu. A slice of pizza ini sepotong pizza, community, komunitas. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kata benda juga dibagi menjadi countable nouns atau kata benda yang dapat dihitung dan juga uncountable nouns atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, pertama kita bahas yang dapat dihitung dulu ya. Nah, kalau countable nouns atau kata benda yang dapat dihitung, pastinya dapat dihitung langsung ya. 1, 2, 3. Misalnya apa? One book, two books, three books, etc. Dan seterusnya. Kemudian dapat digunakan dengan e atau en dan juga numbers atau angka. Kalau e sama en itu berarti menunjukkan bahwa satu buah ya. Contohnya an apple, sebuah apel, a box, sebuah box, two books, dua buku. Kemudian dapat diubah dari bentuk singular, bentuk tunggal menjadi plural atau bentuk jamaknya. Contohnya a door, itu berarti dia satu ya tunggal. Kalau five doors ditambahkan angka depannya menjadi plural. Jadi 5, ada 5 pintunya ya. Kemudian memiliki bentuk jamak dengan akhiran S atau IS. Contohnya chairs, boxes. Nah, ini ada yang ujungnya S, ada ES. Bedanya apa, Miss? Itu sudah dibahas di chapter nouns. Ada lengkap pembahasannya di handbook. Kata-kata apa aja yang ditambahkan S, mana yang ditambahkan ES. Seperti itu. Jangan lupa dipelajari dan dibaca ya materi di handbooknya. Oke, next. Uncountable nouns atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Ciri-cirinya pastinya tidak dapat dihitung langsung ya. Contohnya one water. Waduh salah ternyata one water nggak bisa satu air. Satu air apa? Satu tetes ke, 1 liter, 1 botol atau apa. Kalau bilang cuma satu water atau satu air nggak bisa gitu ya. Kemudian tidak memiliki bentuk jamak. Two oils are, 2 minyak. Maksudnya gimana 2 minyak? Nah, nggak ada bentuk jamaknya, nggak bisa langsung dibikin two oils seperti itu ya. Salah juga. Nah, kemudian tidak bisa digunakan dengan e atau en dan juga angka secara langsung. Misalnya a milk, sebuah susu atau two milks. Nggak bisa ya, ini juga.
Tetot, salah ya. Kemudian digunakan unit pengukur untuk menyatakan jumlah. Contohnya, a cup of coffee, secangkir kopi, a slice of bread, sepotong roti, a glass of water, segelas air. Nih baru bisa nih water nih, pakai a glass of water. Jadi nggak bisa langsung ngomong one water gitu, nggak bisa ya. Dia harus ada alat pengukurnya gitu, karena kan dia tidak dapat dihitung secara langsung. Oke, sampai sini paham ya mengenai countable nouns dan juga uncountable nouns. Next, kita lanjut. Nah, sekarang tadi kita udah ngomongin benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Kalau yang cuma satu atau tunggal singular itu biasanya di depan kita kasih artikel a or an. Terus cara bedanya gimana sih, Miss? Kata benda yang pakai yang pakai an, aku tuh kadang masih bingung. Nah, pertama-tama sudah dibaca belum penjelasan materinya di handbook? Semuanya lengkap di sana. Kalian harus baca jika kalian ingin menjadi tahu dan pintar bahasa Inggris, terutama materi noun kata benda. Oke, sekarang jadi gimana Miss yang pakai atau an itu kata yang gimana? Oke, kita bahas ya. Nah, kalau yang pakai an itu kata yang dimulai dengan bunyi huruf vokal a, i, u, e, o atau a, i, o, u. Nah, di sini Miss bikin huruf kapital semua, bunyi. Jadi bukan hanya bentuk hurufnya saja yang huruf vokal depannya, tapi bunyinya karena ada beberapa huruf yang pengucapannya tidak sama seperti penulisannya. Aduh, bingung Miss. Oke, lanjut ke contohnya saja ya, biar langsung gampang gitu dimengerti. Nah, contohnya nih, apple. Jadi an apple. Orange, an orange. Coba kita lihat. Sebuah apel, sebuah jeruk. Apple. A. Masih masuk ya A, I, U, E, O. An apple. Kemudian orange. O. Sudah jelas ya. O masuk A, I, U, E, O. Jadi an orange. Tapi coba kalian lihat nih contoh yang Miss kasih. Nah, kok huruf H tapi pakai an katanya cuma A, I, U, E, O doang Miss. Nah, ini kan penulisannya ya H. Ini juga H. Tapi gimana bunyinya? Ayo. Ini artinya 1 jam. Ini sebuah kehormatan. Nah, gimana nih? Yang atas dibacanya an hour. 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 Ya. Masih A, I, U, E, O kan? H-nya tidak diucapkan, tidak berbunyi. Bukan an hour, tapi an hour ya. Kalau yang bawah an honor. An honor. Honor. Masih masuk A, I, U, E, O. Maka dari itu dia memakai an, tidak e. Karena H atau H tidak dibunyikan, tidak honor, tapi honor. Seperti itu. Kalau begitu, berarti yang pakai adalah kata yang dimulai dengan bunyi huruf abjad selain A, I, U, E, O, yaitu konsonan atau huruf mati selain A, I, U, E, O. Ada banyak ya. Abjad kan ada 26 ya alfabet, berarti selain A, I, U, E, O bunyinya itu masuk kategori kata yang diawali dengan bukan e. Langsung aja ke contohnya. A book sama a pencil. Nah, book, sebuah buku dan sebuah pensil. A book, b ya, itu masuk konsonan. A pencil, p, p. Nah, dia konsonan juga, makanya pakai coba lihat contoh yang lainnya. Nah, waduh kebalikannya nih Miss. Kan ini depannya U, kan katanya A, I, U, E, O pakai N. Kok di sini dia pakai E? Lagi-lagi kita ke bunyi. Coba kita bunyikan dulu. Yang atas artinya sebuah universitas atau kampus, yang bawah sebuah seragam.
Yang atas gimana yo cara mengucapkannya, pronunciation-nya? University, university, uni, u, seperti Y ya, seperti huruf Y atau Y. Nah, yang bawah juga sama, uniform, uniform, U lagi ya, huruf Y atau Y. Nah, karena bunyinya seperti huruf Y, maka masuk ke dalam konsonan. Jadi pakai a university, a uniform, bukan an university. Gitu. Jadi yang perlu diingat adalah bunyinya. Tidak hanya tulisannya saja, tapi bunyinya. Oke, sampai sini mengerti ya? Baik, kita lanjut lagi ya. Kemudian, sesuai fungsinya, nouns dibedakan menjadi dua. Yang pertama, nouns as subject, dan kedua, nouns as object. Jadi ada nouns yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat, dan juga nouns yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Kita bahas yang sebagai subjek dulu ya. Nah, kalau kata benda yang berfungsi sebagai subjek itu terletak sebelum kata kerja. Kata kerja action, contohnya tuh study, to go, dan juga di depannya auxiliary verbs atau to be seperti am, or, is, was, dan juga were. Ya, untuk pembahasan kata kerja lebih lanjutnya ada di chapter verbs. Oke, sekarang kita fokus ke noun dulu ya. Dan kalau misalnya kita berurusan dengan yang namanya subjek, itu berarti dia adalah atau menyatakan siapa atau apa pelaku yang melakukan tindakan dalam kalimat aktif. Jadi siapa yang melakukan verb atau melakukan kata kerja dalam kalimat tersebut, itulah subjek. Nah, kalau nouns as object, dia terletak sesudah kata kerja atau sesudah kata depan. Kata kerja tuh verbs, kata depan preposition. Nah, materi tentang verb dan juga prepositions ada lengkap banget di handbook ya. Tinggal kalian baca dan pelajari dengan cermat. Next, nah kalau objek itu berarti dia adalah penerima tindakan dari subjek dalam kalimat berpredikat verbal, kata kerja transitif. Oke, biar lebih mengerti ya, kita langsung bahas satu persatu dengan lebih detail. Noun as subject. Nah, ini tadi terletak sebelum kata kerja atau sebelum to be juga bisa ya. Kita langsung ke contohnya. Yola teaches. Yola mengajar. Lah, kenapa pakai es nih bukan pakai teach? Nah, itu pembahasannya ada di chapter verbs dan juga chapter verbal sentences. Oke, nanti dibahas ya. Kalian harus pelajari semua yang ada di handbook. Oke, next. The cats eat. Kucing-kucing itu makan. Next. Ini kalau yang di ini ya, yang sebelum kata kerja. Kalau yang ini sebelum to be atau auxiliary verbs. Nih. The building is mangoes or. Nah, oke. Ini tadi yang ini ya, jamak plural. Nah, kalau the building dia tunggal atau singular. Dia pakai is dan are. Ini dibahasnya di mana, Miss? Di nominal sentences. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini tadi. Noun as subject itu menyatakan siapa atau pelaku yang melakukan tindakan dalam kalimat aktif. Maksudnya apa, Miss? Kok dalam kalimat aktif? Karena kalau dalam kalimat pasif beda lagi ya pembahasannya, dan nanti kita bahas di jenjang berikutnya, nanti mungkin kelas 8 atau juga kelas 9 seperti itu ya. Untuk kelas 7 sampai di sini sudah cukup atau yang kalian butuhkan ada di handbook seperti itu ya. Nah, contohnya nih, untuk menjawab pertanyaan who teaches? Siapa yang mengajar? Nah, pelakunya siapa yang mengajar? Yola teaches. Jadi Yola yang mengajar. Pelakunya siapa? Yola. Apa yang dilakukan? Tindakannya apa? Mengajar. Seperti itu.
gitu ya. Jadi sudah paham ya kalau kalau subjek itu maksudnya dia pelaku yang melakukan tindakan atau melakukan kata kerja dalam sebuah kalimat. Next, nouns as object. Kata benda sebagai objek. Terletak sesudah kata kerja atau sesudah kata depan. Nah, contohnya Yola teach English. Nah, yang mana yang objeknya tadi? Yola. Bukan, Yola di sini noun sebagai subjek. Kalau objeknya berarti English. Yola mengajar bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini kan sesudah kata kerja ya, sesudah teaches. Nah, next, the cats eat the food. Mana kata benda sebagai objeknya? The cats ini kan subjek. Objeknya yang the food. Kucing-kucing itu makan makanan tersebut. Nah, kalau yang ini, Mr. Aziz works at the office. Ini yang mana yang objek? Office. Ini contoh yang sesudah kata depan. Nih, sesudah, ini kata depannya. At. Nah, ini Yola mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Kucing-kucing makan makanan itu. Pak Aziz bekerja di kantor. Kata depannya di. Objeknya office. Office kan kata benda ya, seperti tadi tempat, library, office itu adalah noun. Oke, next. Objek itu adalah penerima tindakan dari subjek dalam kalimat berpredikat verbal atau kata kerja transitif yang membutuhkan objek ya. Contohnya the cats, tadi kan subjeknya ya. Apa yang dilakukan? Makan. Yang menerima perlakuan yang dimakan apa? The food, seperti itu. Oke. Kalau kita mau ambil contoh lain, misalnya Yola teach English. Apa yang diajarkan oleh Yola? Yang menerima tindakan-tindakannya diajarkan, mengajar. Apa yang diajarkan? English. Seperti itu ya maksudnya kata benda sebagai objek. Next. Oke. Coba let's analyze these sentences. Kita analisis ya kalimat. Elsa love Monday. Waduh. Is the sentence already correct or still wrong? Still incorrect? Kira-kira udah benar belum ya kalimat ini? Elsa loves Monday. Subjeknya apa? Elsa. Ini love, kata kerja ya. Monday, kata benda kan ya? Tapi apa yang kurang ya? Yang kurang adalah Monday it's supposed to be written with capital letters in front of the word. Jadi Monday, M-nya gede ya. Jadi kita lihat nih Elsa sebagai subjek, kemudian di sini Monday sebagai objek. Tapi yang perlu diperbaiki tadi Monday-nya M-nya kecil depannya. Nah, harusnya kan proper noun, kata benda khusus. Monday M-nya huruf kapital gitu ya. Jangan lupa kecil sih masalahnya atau kesalahannya kecil tapi tetap juga salah karena Monday adalah nama hari dan seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Oke, next. Azhar eats 2 apple. Azhar makan 2 apel. Oke, apa nih kira-kira sudah benar atau masih ada yang harus diperbaiki? Apa? Iya, benar sekali. 2 apples. Ya. Apples, Miss, pakai S. Kenapa? Karena ini kata benda jamak, kata plural. Lebih dari satu apelnya, berarti harus pakai sekarang huruf belakangnya apple sudah ya sudah I, jadi tinggal ditambah S aja. Oke. Azhar makan 2 apel gitu. Yang diperbaiki pluralnya. Oke, subjek Azhar adalah noun juga. Azhar itu kata benda juga sebagai subjek. Kalau apple kata benda sebagai objek. Next. Mom and dad buy a umbrella. Kira-kira sudah benar atau masih ada yang harus diperbaiki nih dari kalimat ini? Apa? Benar banget. Yang umbrella tadi kita udah belajar ya, masalah samaan. Kalau umbrella walaupun dia umbrella kan depannya U ya. Jadi harus pakai
gitu. Walaupun tadi temen-temennya uniform sama university pakai tapi umbrella beda lagi kasusnya, karena umbrella dibacanya umbrella, umbrella, berarti masuk a, i, u, e, o pakai en, nggak bisa disamain sama university sama uniform tadi ya. Ini tentang singular form. Nah, terus Miss kok ini Elza love pakai S, ini Azhar it's. Tapi yang mom and dad by. Bedanya gimana? Nah, itu ada di materi chapter verbal sentences dan juga di materi verbs. Dipelajari ya nanti ya. Oke, nah di sini tadi mom and dad ini adalah subjek. Kata benda ya mom and dad sebagai subjek dan an umbrella itu kata benda atau noun sebagai objek. Next. Brain on, quiz time. Nah, ini ada 3 soal. Yang pertama, Rita like shopping. Yang kedua, Syamil has many monies. The last one, the teacher always brings a book. Kira-kira ini apa sih, Miss? Nah, coba kalian analisis dan tentukan mana nouns yang sebagai subjek dan juga objeknya. Kemudian ini singular atau plural sih bentuk kata bendanya? Dan juga sebagai kesatuan kalimat apakah sudah correct atau masih incorrect nih, masih wrong, dan gimana cara membenarkannya gitu ya. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar di video YouTube, di video pembelajaran ini. Oke? Jangan lupa ditulis nama dan juga kelas kalian beserta jawaban kalian. Dan jika kalian masih ada pertanyaan yang sepertinya belum terjawab di handbook maupun di learning video ini ya, video pembelajaran kali ini, kayaknya masih belum terjawab deh Miss. Pertanyaan aku yang aku masih bingung tentang materi nouns. Silahkan untuk put your questions in the comment below this video. Silakan, mau berapapun banyaknya pertanyaan kalian, nanti akan Miss jawab. Dan jangan lupa juga ya untuk menjawab pertanyaan kuis tadi. Oke, sekian pembelajaran kita mengenai materi nouns, kata benda. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.